dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan metode Project Based Learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semuanya sehat ya? Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Bersiap. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan kita nanti berjalan dengan lancar. Sekarang kita nyanyikan lagu wajib terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Siap anak-anak? Ya. Silahkan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, sejajar pulau-pulau yang menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Silahkan duduk. Ibu perhatikan, ada yang tidak masuk ya? Siapa ini? Yanu. Ya, ada yang tahu kenapa? Sakit ya. Semoga bisa lekas sembuh, jadi bisa segera datang ke sekolah ya. Untuk kalian semua jaga kesehatan. Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, silahkan dikeluarkan terlebih dahulu bukunya. Yuk disiapkan, taruh di atas meja masing-masing buku dan alat tulisnya. Sudah nak? Sudah. Sekarang kita mengingat terlebih dahulu pelajaran pertemuan sebelumnya. Ya, pertemuan sebelumnya kita belajar tentang teks eksplanasi. Ya, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Masih ingat apa saja bagian-bagian teks eksplanasi? Siapa yang bisa angkat tangan? Aina?
pernyataan umum. Terus dilanjutkan deret penjelas. Terus apa lagi? Kesimpulan. Coba, jadi apa saja bagian-bagian teks eksplanasi? Pertama, pernyataan umum. 2, 3, kesimpulan. Sekarang rangkaian seri. Apa ciri-ciri rangkaian seri? Ya. Jika satu mati, semua mati. Betul ya? Satu padam, maka padam semua. Satu hidup, maka hidup semua. Kalau rangkaian listrik paralel apa? Ya, Andriano. Ya, jika salah satu dilepas atau dimatikan, yang lain masih akan tetap menyala karena saklarnya berbeda. Jadi itu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tema 3 ya. Tema 3, subtema 3, pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga. Apa itu isinya yang akan dipelajari? Yang akan dipelajari adalah yang pertama, mengidentifikasi kosakata baku. Yang kedua, mengidentifikasi apa, Nak? Kalimat efektif. Yang selanjutnya adalah merangkai listrik campuran. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Tujuannya apa kita belajar itu semua? Ya, yang pertama coba dibaca bersama-sama. Membaca teks eksplanasi guru di layar, siswa mampu menganalisis baku yang terdapat dalam teks dengan teliti. Dan yang terakhir adalah setelah melakukan kegiatan praktik, siswa mampu membuat rangkaian listrik campuran dengan kreatif. Jadi tujuannya itu semua kita mempelajari kosakata baku, kalimat efektif, dan rangkaian listrik campuran. Kita mulai ya, kita percoba disimak nih bacaan yang Ibu tampilkan di sini ya. Coba kita baca bersama-sama. Siap, Nak? Ya. Nah, yuk kita baca dari judulnya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan sebagai tempat. Rangkaian seri sering dapat kita lihat Dan hiasan pohon Natal atau hiasan ada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. pada dasarnya kehidupan sehari-hari, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi adalah gabungan dari dan paralel. Rangkaian ini rangkaian listrik campuran. Paralel akan sangat hematan biaya listrik karena Kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, kalian sudah membaca teks yang Ibu tampilkan ya. Apabila kalian amati teks tersebut terdiri dari beberapa paragraf nih. Ada berapa paragraf nih? 1, 2, 3, ada 4 paragraf. Apabila kita teliti nih,
Di dalam teks tersebut terdapat kosakata yang tidak baku, ya. Ada yang baku, ada yang tidak baku. Apa yang kalian tahu tentang kosakata baku? Angkat tangan siapa yang menjawab. Kosakata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan apa? Ya, puebi. Apa itu puebi? Ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi kosakata baku itu adalah kosakata yang cara penulisannya berpedoman pada puebi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Itu kosakata baku. Nah, coba kalian cermati dalam teks tadi, temukan coba ya kata-kata yang penulisannya tidak sesuai dengan puebi. Ya, kalian tuliskan pada tabel yang akan Ibu berikan pada setiap kelompok. Siap anak-anak? Siap, Bu. Selesai? Sudah. Coba Ibu ingin kalian membacakan hasil diskusi kalian dari kelompok 1. Ya, sebutkan satu kata yang menurutmu tidak baku. Dipakai tidak baku. Terus bentuk bakunya? Dipakai. Betul anak-anak? Betul. Yang kedua, kelompok 2. Buat. Mana ini? Harusnya untuk. Betul. Terus lagi kelompok 3. Energi. Salah penulisannya ya. Harusnya energi. Sampai di sini paham mengenai kata baku dan tidak baku? Paham. Berarti kalimat yang ada di bacaan ini yang di dalamnya ada kata tidak baku, maka termasuk sebagai kalimat apa, Nak? Kalimat tidak efektif karena penulisannya tidak merujuk pada puebi. Nah, sekarang coba dicari nih mana kalimat-kalimat yang tidak efektif, lalu kalian perbaiki bersama dengan kelompok. Yuk, dilanjutkan, ditulis kalimat yang tidak efektifnya. Mengenai kalimat efektif dan tidak efektif yang ada dalam bacaan. Sekarang Ibu minta coba dari kelompok 3, 1 orang untuk membacakan kalimat tidak efektif yang kalian temukan, lalu bacakan perbaikannya. Yuk, dibaca yang keras. Terus perbaikannya. Betul ya. Sekarang kelompok 2, 1 orang membacakan dengan keras kalimat tidak efektifnya dulu. Pada dasarnya dalam kehidupan
Hmm? Mobil harus energi buat penerangan antara merupakan hubungan dengan Perbaikannya? yang mengakomodir arus energi untuk penerangan adalah merupakan Gabungan. Sekarang kelompok 5, satu orang baca yang keras. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada biasanya pohon Natal. Terus perbaikannya? Rangkaian seri sering sekali kita lihat pada biasanya pohon Natal. Ya. Kelompok 1 ada yang beda? Ada. Yuk dibaca yang keras. Saklar. 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 Sakelar. Ya. Nah, di situ penulisannya apa? Sakelar. Yang betul adalah saklar. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak, kita simak video masih terkait tentang rangkaian listrik ya. Kalian amati baik-baik videonya mengenai rangkaian listrik di rumah. Eko akan mengatasi rangkaian lampu. Ada 3 ruangan yang berbeda di rumahnya. Ayo kita tentukan Eko atas lampu L1. Untuk lampu L1 ya. Lihat teman, saat lampu L1 dilepas, maka lampu L2 mati. Ini menunjukkan bahwa rangkaian lampu ruangan dapur adalah jadi ketiga lampu pada ruang tamu tersebut disusun secara campuran atau terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian malam. Jadi video yang baru saja kamu simak itu mengulas tentang rangkaian listrik di rumah siapa? Di rumah Eko. Tadi yang dibahas dalam video ada ruang apa saja? Dapur, kamar, terus terakhir ruang tamu. Di ruang dapur pakai rangkaian apa? Di ruang apa tadi yang kedua kamar? Kamar Eko pakai pakai rangkaian apa? Paralel. Dan yang ketiga adalah ruang tamu menggunakan rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran itu merupakan gabungan dari apa tadi dikatakan di video? Seri dan paralel. Coba kalian amati di ruangan ini. Di kelas kita ada berapa lampu? Ada 4 lampu. Menurutmu ruangan kita pakai rangkaian apa? Campuran. Karena ada yang seri dan ada yang seri dan ada yang paralel. Nah, untuk hari ini membuat rangkaian listrik campuran sederhana. Siap, Nak? Tapi terlebih dahulu kalian harus membuat skemanya dulu, rancangan rangkaian listrik campuran yang akan kalian buat pada lembar yang Ibu sudah sediakan. Siap ya? Siap, Nak? Supaya semangat, coba kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Siap ya untuk membuat rangkaian listrik campuran ya? Siap ya, Ibu akan bagikan LKPD. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu dengan membuat rancangannya berupa menggambar skemanya. Rancangan yang akan kalian buat sesuai dengan kelompok kalian. Idenya apa? Silahkan, Nak.
Silahkan mulai mengerjakan bersama dengan kelompok masing-masing sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat ya, sesuai dengan gambarnya. sudah selesai semua, sekarang diamati. Diamati hasil kerjamu, lalu hasil pengamatannya ditulis sebagai laporan.
Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus. Karena sudah selesai semua membuat laporannya, sekarang waktunya kita presentasi, ya. Tapi sebelum kita presentasi, kita masih ingat senam otak? Masih. Ya, kita senam otak terlebih dahulu biar semangat presentasinya, ya. Siap ya? Ibu udah bisa, Ibu belum bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk kembali. Siap ya untuk presentasi ya. Kita mulai dari kelompok 6. Silahkan kelompok 6. Menyala. Kelompok 6 menggunakan 3 lampu menyala semua. Silahkan dibaca. Lampu 1 menyala terang, lampu 2 menyala terang, lampu 3 menyala terang. Ya. Manakah lampu yang menyala paling terang? Semua lampu menyala terang tanpa tidak ada redup. Apa yang terjadi jika salah satu lampu diambil dari dudukannya? Jika lampu 1 diputus, maka lampu 2 akan ikut padam. Dan lampu 3 akan tetap menyala. Ya, terus kesimpulannya? Kesimpulan, rangkaian campuran terdiri atas gabungan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 6. Lampu 1 nyala, lampu 2, 3, 4. Oh, lampu 2, 3, 4 tidak menyala. Yang menyala hanya lampu 1. Silakan dibaca. Manakah lampu yang paling menyala? Lampu yang menyala adalah lampu ke 1 saja. Ini rangkaian apa kalau di sini nih? Rangkaian paralel. Ya udah, apa-apa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, silakan duduk. Apa? Ya, silakan duduk. Jadi kalau kita praktek pasti ada berhasil, ada belum berhasilnya, ya. Keberhasilan harus disyukurin. Tapi bagi yang belum berhasil harus jadi pemacu, semangat, ya. Tidak ada kata gagal, karena gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda saja. Besok berlatih lagi akan jadi bisa. Jadi paham ya nak ya?
Paham ya. Jadi apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Tadi yang pertama tentang apa? Kata baku dan tidak baku. Terus apa lagi? Kalimat efektif. Dan yang terakhir adalah rangkaian listrik campuran. Dari semua kegiatan mana yang menurutmu paling seru? Rangkaian listrik ya, merangkai listrik menurut kalian paling seru. Baik anak-anak ya. Sekarang kita buat kesimpulannya ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kita baca bersama-sama ya. Ciri kosakata baku. Apa nih, Nak? Tidak terpengaruh atau daerah. Karena tadi apa? Penulisan kosakata baku itu harus berpedoman pada WIB. Rangkaian listrik campuran. Gabungan dari rangkaian dan paralel. Jadi pada rangkaian campuran ada serinya, ada paralel. Kalau seri satu mati semua. Kalau paralel apakah begitu? Tidak. Ya, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak, Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk membawa ke depan LKPD-nya. Nyala. Berarti tadi karena kendor. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kan Ibu nilainya nanti. Baik anak-anak, kita sudah refleksi dan sudah membuat kesimpulan. Sekarang Ibu akan memberikan evaluasi untuk kalian kerjakan. Ya, siap ya Nak ya? Siap. Baik anak-anak, sekarang masing-masing ketua kelompok dibawa ke sini lembar evaluasi. Silakan duduk dulu Nak. Untuk besok pagi pelajarannya kita akan melanjutkan materi hari ini. Jadi belajar lagi di rumah supaya lebih bisa ya, karena barang siapa yang bersungguh-sungguh dia yang akan berhasil. Siap ya? Dipersiapkan untuk melanjutkan materinya besok pagi.
Ya, jelas ya, dibaca terlebih dahulu di rumah ya. Apalagi kalian sudah kelas 6, bentar lagi mau ujian ya. Coba biar semangat nih, karena lesu-lesu, mungkin karena udah lapar. Tepuk semangat dulu deh. Tepuk semangat. Yes. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama berdoa. Terlebih dahulu silahkan ketua kelas dipimpin doa. Bersiap. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi husri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.